untuk memperkenalkan nama Ibu terlebih dahulu. Oh, perkenalkan nama saya Zainab Susanti, saya guru di SD 42 Lubulingga. Baik Bu, pertanyaan pertama, apakah yang Ibu bisa bagikan tentang kurikulum Merdeka? Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang memberikan kebebasan kepada guru dan siswa terhadap proses pembelajaran. Ibu, pertanyaan kedua, bagaimana pandangan Ibu setelah menerapkan kurikulum Merdeka? Kurikulum Merdeka itu kan kurikulum yang memberikan kebebasan kepada guru dan siswa, sehingga guru itu dituntut untuk bisa menyesuaikan dengan keadaan yang ada. Jadi siswa itu lebih dituntut untuk lebih kreatif, lebih fleksibel, dan lebih berpikir kritis ya. Baik, pertanyaan selanjutnya Bu, perbedaan mendasar apa yang Ibu rasakan antara kurikulum sebelumnya dengan kurikulum Merdeka? Perbedaannya itu terletak di gurunya ya. Kalau misalkan kurikulumnya sebelumnya itu dia lebih ke guru sebagai pusatnya, dan materinya juga itu banyak. Kalau misalkan kurikulum Merdeka ini dia lebih ke siswanya yang harus aktif. Guru itu hanya sebagai fasilitator saja. Pertanyaan selanjutnya Bu, apakah yang Ibu sukai dari implementasi kurikulum Merdeka? Saya menyukai kurikulum ini karena lebih fleksibel. Sudah itu pembelajaran itu berbasis proyek ya. Jadi anak-anak itu harus membuat proyek serta fokus pada pengembangan karakter siswa. Jadi siswa itu lebih kreatif dan mandiri dalam belajar. Pertanyaan selanjutnya Bu, bagaimana menurut Ibu tentang deep learning? Deep learning itu kan adalah pembelajaran mendalam. Artinya siswa itu tidak hanya diajak untuk menghafal, tapi dia juga lebih harus bisa masuk ke dalam materinya. Contohnya seperti ini, dia harus bisa mengaitkan pembelajaran itu ke kehidupan sehari-harinya dia. Jadi di pembelajaran deep learning ini dia tidak hanya menghafal, tapi dia harus masuk atau harus mencontohkan ke kehidupan nyatanya. Seperti itu. Yang selanjutnya, bagaimana menurut Ibu tentang 7 kebiasaan anak Indonesia hebat? 7 kebiasaan anak Indonesia hebat itu sangat baik ya, kalau misalkan dijalankan dengan benar. Di sana kan ada disiplin, bangun pagi, apa itu lagi, membentuk karakter siswa, belajar, tanggung jawab, mandiri, dan saling menghargai. Jika diterapkan sejak dini akan membentuk siswa yang unggul ke depannya. Baik Bu, selanjutnya, apakah Ibu terlibat pada kelompok belajar atau organisasi belajar seperti GSM atau Gerakan Sekolah Menyenangkan, BGBL, Bantu Guru Belajar Lagi, SGI, Sekolah Guru Indonesia, atau lainnya? Ya, saya pernah terlibat karena banyak sekali gunanya ya dalam kalau misalkan kita terlibat dalam komunitas seperti itu, karena untuk meningkatkan kompetensi kita juga sebagai guru. Selanjutnya Bu, menurut Ibu seberapa penting bagi seorang guru dalam membaca atau hasil penelitian terbaru untuk mendukung profesionalitasnya? Seberapa penting? Sangat penting. Karena walaupun kita sebagai guru, kita juga masih harus belajar. Dan belajar itu salah satunya dengan membaca. Karena dengan membaca kita menjadi pengetahuan kita menjadi semakin luas dan ilmu kita pun akan bertambah. Pertanyaan selanjutnya Bu, menurut Ibu seberapa penting bagi seorang guru dalam menulis? Tidak kalah penting dengan membaca tadi, menulis juga sangat penting bagi guru karena dapat menuangkan ide, pengalaman, dan hasil penelitiannya ke dalam tulisan kita, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya Bu, apakah terdapat pengalaman mengajar yang dapat dibagi untuk membantu kami dalam menciptakan profesi ini? Ya,
Salah satu pengalaman berkesannya adalah sebelum diterapkan metode pembelajaran yang menarik, pastinya siswa itu akan pasif ya. Tapi setelah kita melakukan metode yang lebih menarik, siswa itu akan lebih aktif untuk belajar. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya Bu, apakah terdapat buku yang dapat direkomendasikan untuk kami mahasiswa dalam menjalankan pendidikan keguruan sehingga bisa menjadi guru bertanggung jawab untuk kedepannya? Buku itu banyak sekali sebenarnya, tapi kalau misalkan salah satu contoh buku saja, bukunya Merdeka Belajar dari Nadiem Makarim itu sangat bagus untuk dibaca oleh calon-calon guru seperti kalian. Dan itu banyak lagi di media sosial atau di platform, itu banyak sekali yang bisa dibaca sebagai panduan kalian untuk lebih baik lagi. Seperti itu. Pertanyaan terakhir Bu, keterampilan apa yang Ibu sarankan untuk kami pelajari agar menjadi guru yang ideal? Pertama itu kemampuan komunikasi. Kalian harus bisa menyampaikan dengan anak-anak atau siswa itu dengan baik. Kalau misal komunikasi kita baik, maka siswa itu akan menerima juga dengan baik. Lalu kita juga harus bisa memanajemen kelas. Kelas itu harus kita kuasai dulu. Sebelum belajar itu kita harus kuasai dulu. Jangan kelas ribut kita langsung kasih pelajaran, itu tidak akan masuk ya. Lalu kita juga harus kreatif dalam mengajar, tentunya itu biar siswa itu mau belajar sama kita. Kalau misal kita monoton, siswa itu akan pasif. Ya sudah nulis ya sudah, seperti itu. Lalu penguasaan teknologi itu harus ya, karena di zaman guru seperti ini kita harus melek teknologi. Jangan cuma catat sampai habis saja, itu tidak baik juga. Jadi kita harus melek teknologi sebagai guru Gen Z seperti ini ya. Kita harus melek teknologi, itu harus pertama. Sudah itu yang pertama, yang kesekian ya, itu kesabaran dan empati. Artinya kita sebagai guru ini harus sabar. Jangan maunya ngoceh-ngoceh saja ya, tapi kita juga harus sabar dan bisa menempatkan kita. Kalau misalkan di kelas kita bisa sebagai jadi guru, dan kalau misal di luar itu kita bisa sebagai temannya, biar anak-anak itu lebih terbuka pada kita ya. Demikian interview saya dengan Ibu Usaina dari SD 14